Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pembahasan dari kasus 1 dan terdapat 3 bagian dari kasus tersebut. Yang pertama adalah mengenai masalah konsumsi bahan bakar, yang kedua adalah menghitung jarak tempuh dari mobil, dan terakhir adalah mengenai kesimpulan dan refleksi dari kasus ini. Selamat menyaksikan dari video ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Numutia dengan NIM 03251012 dari Prodi Teknik Mesin kelas Matematika K. Di sini saya mau membacakan pertanyaan pada kasus masalah konsumsi bahan bakar. Yang pertama ada deskripsi masalah. Anda akan melakukan perjalanan sejauh 148 km. Konsumsi bahan bakar mobil Anda mengikuti fungsi CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J, di mana CJ adalah konsumsi bahan bakar dalam liter dan J adalah jarak tempuh dalam kilometer. Pertanyaan yang bagian A, hitunglah konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km menggunakan fungsi CJ. Perkenalkan, nama saya Sindul Anastasia dengan NIM 05251034. Saya dari program studi teknik kimia. Kali ini saya akan menjelaskan pada pertanyaan B dan pertanyaan C dari kasus 1 bagian 1 tentang masalah konsumsi bahan bakar. Pada pertanyaan B, tentukan gunakan persamaan hampiran linear LJ di sekitar titik A sama dengan 140 untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km. Jadi ketahui dari menggunakan persamaan linear LJ di sekitar titik A 140 dan jarak 140 km dalam C. Nah, pertama kita mengetahui rumus hampiran linear disebut sebagai aproksimasi linear. Ini adalah rumus umumnya, dan ini kita sesuai dengan fungsi yang ada. Selanjutnya kita ketahui juga fungsi CJ dari deskripsi masalah. Karena di sini terdapat nilai A, maka kita juga melakukan dari CJ menyesuaikan kepada CA. Lalu kita lakukan turunan fungsi kepada CA. Dan selanjutnya adalah kita melakukan substitusi nilai A yang telah diketahui kepada fungsi CA. Selanjutnya kita melakukan substitusi pada CA 140 ke turunan CA. Dan kita melakukan persamaan hampiran linear EJ di sekitar titik A sama dengan 140 yang telah kita cari sebelumnya masing-masing. Jadi L, J yang diketahui adalah 148 yang kilometer sebelumnya. Lalu C, CA 140 plus C turunan 140 dan nilai J 148 kurang nilai A 140. Sehingga ini adalah hasil yang telah didapatkan. Lanjut dari pertanyaan C, bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap selisih error antara nilai hampiran dan nilai eksak perhitungan. Di sini merupakan adalah penyelesaiannya. Jadi nilai error itu adalah nilai yang telah kita dapatkan pada pertanyaan A dan tadi pada pertanyaan B. Hasil yang didapatkan adalah 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutmainah Pelena, NIM 05251046 dari program studi teknik kimia dari kelompok 4 Matematika K. Jadi sini saya akan membacakan deskripsi masalah pada kasus 1 bagian 2, menghitung total jarak tempuh. Deskripsi masalahnya, selama perjalanan pulang, kecepatan mobil berubah-ubah. Data kecepatan dalam kilometer per jam
tercatat adalah pada 0,0 jam kecepatannya 0, pada 0,5 jam kecepatannya 40 km per jam, pada 1,0 jam kecepatannya 70 km per jam, pada 1,5 jam kecepatannya 50 km per jam, pada 2 jam kecepatannya 0 km per jam. Pernyataannya, jika Vt merupakan fungsi kecepatan mobil yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Penyelesaiannya, grafik kecepatan terhadap waktu. Pada bagian D ini akan ditentukan fungsi kecepatan sebagai fungsi linear berdasarkan data kecepatan terhadap waktu. Fungsi ini diperoleh dengan menentukan gradien dan konstanta. Kemudian digunakan pada perhitungan selanjutnya. Berikut fungsi yang diperoleh. Fungsi pada interval pertama, yaitu pada 0 lebih kecil atau sama dengan T lebih kecil atau sama dengan 0,05 di titik 0,0 dan 0,5,40. Menjadikan M sama dengan 40 dikurang 0 dibagi 0,05 dikurang 0, hasilnya 80. Persamaannya menjadi Vt sama dengan 80T. Fungsi interval yang kedua, di interval 0,05 lebih kecil atau sama dengan T lebih kecil atau sama dengan 1 di titik 0,05,40 dan 1,70, M-nya sama dengan 70 dikurang 40 dibagi 1 dikurang 0,05, hasilnya 60. Persamaannya menjadi V sama dengan MT tambah B, 40 sama dengan 60 dikali 0,05 ditambah B, 40 sama dengan 30 ditambah B sama dengan 40 dikurang 30, B sama dengan 10. Persamaan menjadi Vt sama dengan 60T ditambah 10. Pada fungsi interval ketiga, pada interval 1 lebih kecil sama dengan T, atau T lebih kecil sama dengan 1,5 di titik 1,70 dan 1,5,50, M-nya sama dengan 50 dikurang 70 dibagi 1,5 dikurang 1 sama dengan hasilnya minus 40. Persamaannya menjadi V sama dengan MT tambah B, 70 sama dengan minus 40 dikali 1 ditambah B, 70 sama dengan minus 40 ditambah B, B sama dengan 70 ditambah 40, B sama dengan 110. Persamaan menjadi Vt sama dengan minus 40T ditambah 110. Fungsi pada interval keempat di titik 1,5 lebih kecil dari T lebih kecil sama dengan 2 di titik 1,5,50 dan 2,0. M-nya sama dengan 0 dikurang 50 dibagi 2 dikurang 1,5 sama dengan minus 100. Persamaannya menjadi V sama dengan MT tambah B, 50 sama dengan minus 100 dikali 1,5 ditambah B, sama dengan 50 sama dengan minus 150 ditambah B, 50 tambah 150, B sama dengan 200. Menjadikan hasil keseluruhan Vt merupakan fungsi kecepatan mobil terhadap waktu, yaitu pada interval 0 lebih kecil daripada T lebih kecil atau sama dengan 0,05 menghasilkan 80T. Pada interval 0,5 lebih kecil atau sama dengan T lebih kecil atau sama dengan 1 menghasilkan 60T ditambah 10. Pada interval 1 lebih kecil atau sama dengan T lebih kecil atau sama dengan 1,5 menghasilkan minus 40 ditambah 110. Dan pada interval 1,5 lebih kecil atau sama dengan T lebih kecil atau sama dengan 2 menghasilkan minus 100T ditambah 200. Sekian dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Rangan dengan NIM 05251090 dari program studi teknik kimia dari matematika kelas K. Di sini saya akan menjelaskan kasus 1 bagian 2, yaitu menghitung total jarak tempuh. Pada bagian E, yaitu gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan. Dan bagian F, yaitu menggunakan Riemann kanan. Pada bagian E ini akan digunakan rumus dari integral tertentu seperti yang ada pada gambar. Di sini integral rumusnya sendiri adalah S sama dengan integral dari 0 sampai 2 dari infinity dt dengan interval pertama yaitu 0 kurang dari sama T kurang dari 0,5. Kemudian fungsi kecepatannya Vt sama dengan 80T. Lalu jarak yang didapat akan menggunakan rumus integral tadi, yaitu S1 sama dengan integral dari 0 sampai 0,5 dari 80 TdT. Maka nilai dari integral tadi adalah 80 dikali 1/2 T kuadrat. Nah, hasil tersebut itu dapat dituliskan menjadi 40 T kuadrat dengan batas 0 sampai 0,5. Di sini kita bisa dengan substitusi batas atas dan batas bawahnya akan diperoleh menjadi 40 dikali 0,5 kuadrat dikurang 40 dikali 0 kuadrat. Di sini harusnya 0, mohon maaf. Kemudian akan didapat hasilnya adalah 10 km. Kemudian pada interval kedua sampai keempat dilakukan hal yang sama dengan masing interval yang sesuai dengan data dan pada perhitungan pada bagian D. Maka akan didapatkan pada interval kedua yaitu 27,5 km dan pada interval ketiga yaitu 30 km dan yang terakhir interval keempat yaitu 12,5 km. Dari seluruh interval tersebut kita bisa hitung total jarak yang ditempuh, yaitu dengan cara jumlahkan seluruh jarak yang ada dari interval 1 sampai dengan 4, yaitu 10 ditambah 27,5 ditambah 30 ditambah 12,5 menghasilkan 80 km. Jadi total jarak yang ditempuh selama perjalanan pulang 2 jam itu adalah 80 km dengan menggunakan metode integral tertentu pada bagian E. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian F, yaitu jika total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan menggunakan metode Riemann kanan, gimana hasilnya? Kita gunakan metode Riemann kanan, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu lebar intervalnya atau selisih antar waktunya, yaitu 0,5, dan nilai kecepatan titik kanannya, yaitu V0,5 sama dengan 40, V1 sama dengan 70, V1,5 sama dengan 50, dan V2 sama dengan 0. Ini data dari nilai kecepatan titik kanan sendiri didapat dari data yang ada pada soal. Kemudian kita masuk ke rumus Riemann kanan yang ini, tinggal kita substitusikan aja data yang kita punya tadi. Jadi kita kali antara lebar interval dengan nilai kecepatan titik kanan tadi, yaitu 0,5 dikali V0,5 tambah V1 tambah V1,5 ditambah V2. Maka akan didapat 0,5 dikali 40 ditambah 70 ditambah 50 ditambah 0. Hasilnya adalah 80 km. Kesimpulannya, hasil yang diperoleh menggunakan metode integral tertentu juga metode Riemann kanan memberikan jarak yang sama, yaitu 80 km. Sekian penjelasan dari saya untuk bagian E dan F. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi Putra Azali dengan NIM 03251088 dari program studi teknik mesin. Saya tergabung pada kelas matematika K. Di sini saya akan memberikan kesimpulan pada kasus 1 bagian 3, yang dimana berdasarkan analisis kasus pertama, konsumsi bahan bakar mobil dapat dihitung secara eskak maupun diestimasi dengan hampiran linear, di mana estimasi pada jarak 148 km memberikan hasil yang cukup mendekati dengan error kecil. Total jarak tempuh perjalanan pulang dapat ditentukan melalui integrasi fungsi kecepatan terhadap waktu, dan asumsi fungsi linear terbukti lebih akurat dibandingkan metode Riemann kanan. Secara keseluruhan, penerapan metode kalkulus efektif dan relevan untuk menganalisis permasalahan nyata seperti konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh.
Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Purwanto dengan NIM 03251060. Saya dari Prodi Teknik Mesin dan saya tergabung di Matematika kelas K. Di sini saya ingin menyampaikan tentang refleksi dari kasus 1 bagian 3. Jadi dari penyelesaian masalah ini, kelompok kami memahami bahwa turunan dan integral dapat diterapkan secara nyata dalam bidang transportasi, seperti untuk memperkirakan konsumsi bahan bakar dan menghitung jarak tempuhnya. Hampiran linear memudahkan estimasi nilai fungsi, sedangkan integral digunakan untuk menentukan besaran total perubahan. Selain itu, perbandingan metode menunjukkan perbedaan tingkat ketelitian dalam pemodelan matematika. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga hal yang telah kita jelaskan dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk menyelesaikan soal-soal matematika lainnya. Terima kasih banyak telah menonton video.